Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 2414120071, kelas 1C. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi pengantar ekonomi Islam yang ditugaskan oleh Bapak Wahyu Akbar, SE, SY, ME. Selamat menyaksikan. Pengantar ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ini mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karakteristik utama ekonomi Islam. Yang pertama, berlandaskan tauhid. Jadi, semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersifat holistik. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan untuk akhirat. Yang ketiga, keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan cara mengedepankan keadilan sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat, melarang praktik yang merugikan seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Segala aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah dan harus sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, prinsip keadilan. Kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata untuk mencegah kesenjangan sosial. Yang ketiga, prinsip larangan riba. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan dan menindas pihak yang lemah. Yang keempat, prinsip musyawarah dan kerjasama. Segala bentuk kerjasama harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan adil. Yang kelima, prinsip keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu, masyarakat, dan lingkungan. Perbedaan sistem ekonomi. Ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis berfokus pada kebebasan individu tetapi sering menghasilkan kesenjangan sosial. Ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis menekankan kepemilikan kolektif namun kurang menghargai hak individu. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengambil pendekatan tengah dengan prinsip kepemilikan yang seimbang antara individu, masyarakat, dan negara. Instrumen ekonomi Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah instrumen wajib untuk membersihkan harta dan membantu golongan yang membutuhkan seperti fakir, miskin, amil, dan lain-lain. Yang kedua, infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan tindakan sukarela untuk membantu kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, wakaf. Wakaf adalah harta atau aset yang dihibahkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid atau sekolah. Yang keempat, akad dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, musyarakah, yaitu kemitraan antara dua pihak atau lebih yang berbagi modal dan keuntungan secara adil. Dan yang ketiga, murabahah,
yaitu jual beli barang dengan selisih keuntungan yang jelas. Yang kelima, lembaga keuangan syariah. Bank syariah merupakan contoh dari lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip bagi hasil, bebas riba, dan investasi halal. Maqasid syariah dalam ekonomi. Ekonomi Islam diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertugas sebagai pengawas, pengatur, dan pelaksana kebijakan ekonomi berbasis keberlanjutan. Sementara masyarakat berperan melalui partisipasi aktif di sektor keuangan sosial seperti zakat dan wakaf produktif. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, memberikan keseimbangan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang kedua, mendorong kesejahteraan umat dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengedepankan keadilan. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dengan menghindari ketidakpastian, spekulasi, dan praktik-praktik ekonomi yang merusak. Yang keempat, melindungi lingkungan dan sumber daya dengan cara menggunakan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.